Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana biasa kami mengudara pada studio Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Untuk itu marilah kita tidak henti-hentinya selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi hembusan nafas, kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan itulah yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memegang panji-panji syafaat besok pada hari kiamat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana biasa, karena situasi dan kondisi masih belum pulih, masih belum aman, sehingga kami mengadakan tausiah pada studio Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, yang mudah-mudahan dengan adanya keistiqomahan kita di dalam memberikan tausiah, mudah-mudahan kita sebagai bangsa yang sedang diuji oleh Allah dengan adanya COVID-19, mudah-mudahan cepat mereda dan diangkat yang namanya virus corona dari bumi pertiwi yang kita cintai. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga kita sebagai umatnya paling tidak setiap hari-harinya kita bisa mencontoh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataannya, baik perbuatannya, yang semuanya termaktub di dalam sunnah-sunnah Nabi. Kita hendaknya mampu mencintai, dan besok kelak di hari kiamat kita bisa dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Karena itu suatu saat ada suatu sahabat yang pada saat itu setelah melaksanakan wudhu, ketika itu ditegur oleh Rasul, "Wahai sahabat, apakah kamu sedang terkena penyakit sehingga wajah kamu kelihatan pucat dan kamu kurang bergairah?" Sahabat tadi menjawab, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, saya tidak sakit, saya tidak pucat, tetapi pada detik ini yang kukhawatirkan, andaikan di dunia ini pada saat kami bisa berjumpa dengan engkau, saya merasakan kerinduan dengan engkau ya Rasulullah, saya bisa menatap wajah engkau ya Rasulullah. Kalau saya kangen dengan panjenengan ya Rasulullah, saya bisa berjabat tangan dengan engkau ya Rasulullah. Tetapi andaikan kita sudah berpisah, panjenengan ya Rasulullah pasti masuk surga, dan andaikan kami masuk surga pun tingkatan surganya berbeda-beda." Lalu turun ayat yang di sana diterangkan bahwasanya kalau seseorang itu mencintai kepada Rasulnya,
niscaya akan dibangkitkan bersama-sama orang yang dicintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah adalah sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alun ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran, bil haqqi, sehingga apa yang diucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, apa yang diucapkan oleh Rasul tidak semata-mata ucapan beliau Rasul, tetapi adalah merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul pasti mengandung kebenaran. Karena itu sifat wajib bagi Rasul diantaranya adalah sidik, yaitu bisa dipercaya. Bil haqqi, bukan hanya sifat Rasul yang bil haqqi, tetapi diiringi dengan ayat yang berikutnya, basyiro. Rasul itu membawa kabar berita gembira. Siapa yang mensyukuri nikmat Allahnya akan diberikan dan ditambah lagi. Siapa orang yang ahli ibadah akan dimasukkan ke dalam sorga. Tetapi siapa yang ingkar kepada perintah-perintah Allah, orang tersebut nanti akan disiksa di neraka yang sangat pedih siksanya. Sebagai basyiron, tetapi bukan hanya basyiron, pembawa berita gembira. Sehingga pembawa berita gembiranya Rasul, ketika orang itu susah, memandang wajah beliau itu tambah gembira. Sehingga kalau Rasul itu menghadapi musuh-musuh yang membenci beliau, justru Rasulullah menebarkan perdamaian, menebarkan senyuman. Suatu saat, pada saat Rasul itu mau berdakwah, setiap berangkat dakwah beliau diludahi. Ke hari keduanya beliau berangkat diludahi lagi. Sampai ketiga harinya, orang yang biasa meludahi itu tidak meludahi. Akhirnya ditanyakan, ini orang yang biasa meludahi saya, kenapa kok hari ini tidak meludahi saya? Para sahabat menjawab, orang yang biasa meludahi panjenengan pada saat ini sedang terkena sakit. Karena itu Rasulullah langsung menengok kepada orang yang bisa meludahi, orang yang biasa membenci, orang yang biasa meludahi itu. Akhirnya pada saat sakit ditengok, sehingga karena kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang biasa membenci Rasulullah pada saat mau berdakwah diludahi. Akhirnya tanpa dipaksa, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung masuk agama Islam. Bukan hanya basyiron, tetapi wanadhiron. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga pemberi peringatan pada saat orang tersebut telah diberi kabar gembira, tetapi orang tersebut tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau mengikuti ajakan Rasul. Maka pada saat itu baru Rasulullah sebagai wanadhiron, pemberi peringatan. Wala tus'alun ashabil jahim, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Inilah tugas Rasul yang perlu kita contoh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi yang dalam hal ini adalah Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas kebenaran itu sebagai umatmu. Surat An-Nisa. Inilah kalau Rasul berdakwah, beliau bukan hanya uswatun hasanah, tetapi lebih daripada uswatun hasanah. Beliau diakui oleh musuhnya, diikuti oleh umatnya, dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Karena apa? Beliau bukan hanya memberi contoh, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga menjadi contoh. Inilah yang sulit di zaman sekarang. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sementara tidak bisa menjadi contoh. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadikan keteladanan Rasul adalah merupakan barometer bagi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga insya Allah kita sebagai umatnya nanti akan diberi syafaat pada hari di mana tidak ada tenda, yauma la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat lain juga dikatakan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basiri wala nadhir qad ja'akum basiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami. Untuk apa? Yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli, untuk menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu pada saat nanti orang-orang kafir mengelak atas siksaan Allah, tidak ada alasan lagi orang-orang kafir itu disiksa. Mengapa Tuhan kami disiksa? Kata Tuhan, mengapa dulu telah diturunkan utusan, mengapa dulu telah diturunkan ayat-ayat lewat para nabi dan rasul, kamu tetap mengingkarinya. Sehingga marilah kita selalu tetap menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tingkatkan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak sunnah-sunnah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di tengah-tengah COVID-19, marilah kita selalu menggalakkan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil ajzati wal arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Karena insya Allah kalau kita selalu melanggengkan sholawat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan dijauhkan dari wabah, musibah, dari penyakit virus corona insya Allah. Karena Allah tidak akan menurunkan kepada suatu kaum, suatu negara, jikalau di situ nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita sebut, dan kita selalu memperbanyak bacaan sholawat. Karena sholawat adalah salah satu ibadah yang sangat mudah. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua sebagai hambanya untuk melaksanakan sholat, Allah hanya berfirman, aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Allah sendiri tidak melaksanakan sholat, sebab sholat adalah kewajiban seorang hamba kepada sang Kholiknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk melaksanakan zakat, Allah hanya berfirman, wa atuz zakat, dirikanlah zakat wahai orang-orang yang mampu. Allah sendiri tidak melaksanakan zakat, karena zakat adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala juga membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita harus memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan
kalau orang yang banyak bacaan sholawat, insya Allah kuburannya akan tembus dengan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan dibangkitkan di hari kiamat bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.